Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Endah Budi Permana Putri, STP MPH sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis zat gizi yang saya hormati dan teman-teman saya yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Absari Widyaningrum dengan NIM 041 dan rekan saya Eka Badiati Safitri dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Enda dengan NIM 043. Saya Talita Yulia Almira dengan NIM 044. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang sudah ditugaskan. Berikut artikel untuk kelompok 1 dan 2 dengan tema analisa vitamin larut lemak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Assessment of a Portable Device to Quantify Vitamin A in Virgin Food for Quality Control yang dilakukan oleh Lailo pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kemampuan alat portable fluorometer yang bernama Eject Fluoro dan tes kit IX-Mila dalam mengukur kadar vitamin A, tepatnya retinil palmitat, pada berbagai jenis makanan yang difortifikasi. Makanan yang diteliti antara lain tepung, gula, dan susu. Hasil dari alat portable ini kemudian dibandingkan dengan metode standar laboratorium, yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Peneliti menggunakan dua metode analisis kuantitatif. Yang pertama, menggunakan alat portable fluorometer Eject Fluoro, dan yang kedua adalah metode HPLC sebagai standar perbandingan. Keduanya digunakan untuk mengukur vitamin A secara lebih akurat. Produk yang dianalisis di dalam penelitian ini terdiri dari tepung terigu, baik yang rendah maupun tinggi kadar ekstraksinya. Yang kedua, tepung jagung. Yang ketiga, gula putih kristal. Yang keempat, susu cair, baik jenis whole milk maupun low fat milk. Di sini saya akan membacakan hasil review artikel yang berjudul Simultaneous Determination of Vitamin A D3 NE in Milk and Dairy Food by HPLC. Tujuan penelitian dari artikel tersebut yaitu untuk mengembangkan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau bisa disebut dengan HPLC yang efisien dan andal untuk menentukan vitamin A, D3, dan E secara simultan dalam susu dan makanan olahan. Metode analisis yaitu ada dua. Yang pertama, High Performance Liquid Chromatography HPLC. Yang kedua, analisis statistik. Produk yang dianalisis yaitu yang pertama adalah susu, yang kedua makanan olahan. Citasi nama tahun Yao, J, Ren, Qi, Zhang, J, Farak, MA, Liu, L, tahun 2025. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan judul artikel hasil review kita yang ketiga dengan judul Optimization of Sample Preparation Procedure for Determination of Fat-Soluble Vitamins in Milk and Infant Food by HPLC Technique. Dan tujuan penelitian dari artikel ini yaitu menentukan metode persiapan sampel dan metode ekstraksi yang paling efektif untuk analisis simultan vitamin A, D, E, dan K dalam susu dan makanan bayi menggunakan teknik kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Dan metode analisis yang digunakan yaitu High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan detektor UV vis setelah proses ekstraksi pada cair menggunakan fase stationer C18. Dan produk yang dianalisis yaitu yang pertama ada susu dan yang kedua ada makanan bayi atau infant food.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi nomor 4 yang berjudul Rapid Direct Analysis of Relative Palmitate Vitamin A in 4 Vegetable Oil by HPLC-VLD. Untuk tujuan penelitian mengembangkan metode HPLC langsung yang cepat dan efisien tanpa saponifikasi untuk menganalisis relatif palmitate dalam minyak nabati fortifikasi. Kemudian metode analisisnya HPLC-VLD, High Performance Liquid Chromatographer with full force sensor direction. Lalu yang analisis di sini minyak nabati fortifikasi. Kemudian sintasinya adalah Rimkus, GG Schubert, M. Morgan, D. N. Jung Johan, S. 2022. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi fortifikasi produk pangan seperti tepung, gula, susu dengan vitamin A, palmitat sesuai panduan internasional. Pengujian kadar vitamin A dengan berbagai konsentrasi menggunakan HPLC atau fluorometer, evaluasi jangkauan kerja alat, linearitas, presisi antar assay, dan presisi antar personel. Menentukan batas indeksi dan kuantifikasi, dan yang terakhir analisis statistik hasil pengukuran. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk pangan fortifikasi, yaitu tepung, gula, dan susu yang ditambahkan vitamin A palmitat. Selain itu, digunakan juga standar HPLC seperti retinol, retinil asetat, dan retinil palmitat, serta pelarut kimia seperti aseton, metanol, dan lainnya. Alat yang digunakan meliputi portable fluorometer eject fluoro dengan test kit IMAX-Mila, HPLC Agilent 1100 series dengan kolom polimerik YMC 30, serta alat pendukung lain seperti centrifuge, vortex, dan water bath. Metode analisis artikel dengan judul Simultaneous Determination of Vitamin A, D3, NE in Meat and Dairy Food by HPLC. Metode analisis yang ada di dalam artikel tersebut yaitu 1. High Performance Liquid Chromatography HPLC. Yang kedua, analisis statistik. Tahap yang dilakukan 1. Pengembangan metode HPLC untuk menentukan simultan vitamin A, D3, dan E. Yang kedua, ekstraksi dengan campuran etil asetat atau N-heksana. Yang ketiga, pemisahan sampel menggunakan kolom C18. Yang keempat, fase gerak berbasis metanol untuk elusi. Bahan yang digunakan adalah susu dan makanan olahan. Yang kedua, etil asetat atau N-heksana. Yang ketiga, metanol. Yang keempat, vitamin A, D3, dan E. Alat yang digunakan 1. HPLC High Performance Liquid Chromatography. Yang kedua, kolom C18. Sitasi, nama, Danaun, Yao, J, Ren, Qi, Zhang, J, Farak, MA, Liu, L, tahun 2025. Dan pada artikel yang ketiga ini metode analisisnya yaitu yang digunakan High Performance Liquid Chromatography HPLC dengan detektor UV vis digunakan untuk analisis kuantitatif vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K. Dan tahap yang dilakukan yaitu yang pertama ada ekstraksi pada cair atau solid phase extraction, yang kedua menggunakan fase stasioner C18, yang ketiga validasi dilakukan berdasarkan parameter efisiensi dan akurasi terhadap vitamin A, D, E, dan K, yang keempat proses ekstraksi dilakukan setelah perlakuan pendahuluan yaitu ada saponifikasi, yang kedua ada hidrolisis extraction,
Yang ketiga ada solvent extraction, yang keempat ada solid phase extraction. Dan untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada sampel susu dan makanan bayi, yang kedua vitamin A, D, E, dan K sebagai target analit, yang ketiga reagen untuk proses saponifikasi, hidrolisis enzimatik, dan ekstraksi pelarut. Dan untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama ada high performance liquid chromatography atau HPLC, yang kedua ada detektor UV vis, yang ketiga ada kolom kromatografi fase C18 reverse phase, yang keempat ada peralatan laboratorium umum, yaitu yang pertama ada centrifuge, kedua alat ekstraksi, yang ketiga ada tabung reaksi, dan juga yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tabel yang kedua yaitu metode analisis. Di sini akan membahas nomor 4. Untuk judulnya yaitu Rapid Direct Analysis of Reality Palmitate Vitamin A in 4 Vegetable Oils by HPLC-VLD. Kemudian untuk metode analisisnya HPLC-VLD langsung tanpa sponifikasi. Lalu metode analisis sudah, lanjut ke tahap yang dilakukan. Tahap yang dilakukan yang pertama yaitu melakukan minyak, dan yang kedua BHT dengan MTBE dan metanol, kemudian diinjeksi langsung oleh HPLC. Bahan yang digunakan yaitu minyak nabati, kemudian fortifikasi BHT, MTBE, dan yang terakhir metanol. Lanjut ke alat yang digunakan. Alat yang digunakan di sini ada Acela, HPLC, Thermocolumn, Sipersil Gold, C18, Direktor, VLD 325 Newton meter, EM 480 Newton meter. Kemudian citasi Rimkus GG Suhubert M. Morgan DN Jung Johan S. 2022. Dari hasil penelitian, portable fluorometer eject fluoro terbukti mampu mengukur kadar vitamin A pada produk fortifikasi seperti tepung, gula, dan susu dengan presisi yang baik dan hasil yang linier, sesuai rentang kerja yang disarankan oleh WHO. Hasil pengukurannya juga sejalan dengan metode HPLC. Meskipun limit deteksi alat ini lebih tinggi dari HPLC, namun tetap memadai untuk kebutuhan kontrol kualitas fortifikasi. Variasi pengukuran antar dan intrapersonel juga rendah, terutama pada produk gula dan susu. Kesimpulannya, portable fluorometer eject fluoro dengan tes kit via IX-Mila merupakan metode yang sederhana, cepat, dan cukup akurat. Metode ini cocok digunakan untuk mengukur kadar vitamin A pada makanan fortifikasi, baik untuk keperluan kontrol kualitas di lapangan maupun untuk survei cakupan program fortifikasi. Hasil dari artikel dengan judul Simultaneous Determination of Vitamin A D3NE in Meat and Dairy Food by HPLC. Hasil dari artikel tersebut yaitu sebuah metode kromatografi cair kinerja tinggi atau bisa disebut dengan HPLC berhasil dikembangkan untuk penentuan simultan vitamin A, D3, dan E dalam susu dan makanan olahan. Metode yang digunakan melibatkan ekstraksi dengan campuran etil asetat atau N-heksana. Diikuti dengan pemisah menggunakan kolom C18 dengan fase gerak metanol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pengujian, sekaligus mengurangi toksisitas dan kuantitas reagen ekstraksi yang diperlukan. Selain itu, metode ini juga meningkatkan keamanan personel laboratorium dan memberikan dukungan teoretis yang penting untuk standar evaluasi susu dan makanan olahan. Kesimpulan dari artikel
tersebut, yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan metode HPLC yang inovatif dan efisien untuk analisis simultan vitamin A, D3, dan E dalam susu serta produk olahan makanan. Metode ini tidak hanya menyederhanakan proses pretreatment dan mengurangi penggunaan reagen toksik, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional laboratorium secara signifikan. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi teoretis yang kuat untuk meningkatkan standar evaluasi kualitas dan komposisi nutrisi dalam industri susu dan produk olahan makanan. Citasi nama dan tahun: Yao, J, Ren, Qi, Zhang, J, Farah, MA, Liu, L, tahun 2025. Jadi di dalam artikel yang ketiga ini hasil yang didapatkan yaitu dari 7 metode persiapan sampel yang diuji, ekstraksi pada cair solid phase extraction dengan kolom C18 terbukti sebagai metode yang paling optimal. Validasi menunjukkan efisiensi tinggi untuk masing-masing vitamin. Pada vitamin A, yaitu hasilnya 97,4%. Pada vitamin D hasilnya menunjukkan 91,8%, dan vitamin E yaitu 98,3%, pada vitamin K 96,2%. Metode ini juga memberikan hasil yang reliable, efisien, dan akurat untuk penentuan kadar vitamin larut lemak dalam produk susu dan makanan bayi. Kesimpulan yang ada di artikel ini yaitu metode solid phase extraction menggunakan kolom C18 dan analisis dengan HPLC UV phase adalah teknik yang cukup sensitif dan selektif untuk identifikasi serta kuantifikasi vitamin A, D, E, dan K. Prosedur ini dianggap cocok dan direkomendasikan sebagai standar untuk analisis vitamin larut lemak dalam susu dan makanan bayi. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel hasil. Di sini saya akan membacakan nomor 4 yang berjudul Rapid Direct Analysis of Relative Palmitate Vitamin A in 4 Vegetable Oils by HPLC VLD. Kemudian untuk hasilnya yaitu metode menunjukkan presisi tinggi LSD 1.1 sampai 3.1%, akurasi baik Rechover 94 sampai 98%, LOH 1.0 mg atau kg. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu metode HPLC VLD langsung efektif, efisien, akurat, dan ramah lingkungan. Analisis relatif palmitate pada minyak fortifikasi. Untuk citasinya yaitu Rimkus G.G. Schubert, M. Morgan, D.N. Jung Johan 2022. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.